Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dan teman-teman kelas aktif sekalian. Perkenalkan nama saya Hairani Sawardiah dengan NIM 220 103 201 446 akan mempresentasikan mengenai spektrofotometer serapan atom atau SSA. Nah, jadi metode SSA ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mendeteksi logam dalam sebuah sampel. Nah, metode ini sangat handal dan juga mudah sekali digunakan. Dalam pengerjaannya dapat mendeteksi sekitar 62 sampel elemen dan penetapannya dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pertama kali alat ini diperkenalkan oleh ilmuwan dari CSIRO, yaitu Alan Walsh pada tahun 1954. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur yang dapat dideteksi oleh metode SSA. Nah, yang dapat dideteksi itu yang berada di dalam kotak warna pink. Di antaranya ada litium, berilium, boron, natrium, magnesium, aluminium, silikon, dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari alat SSA. Dan berikut ini adalah beberapa komponennya. Pertama, ini adalah tempat sampelnya. Kemudian di sini ada nebulizer, kemudian ada flame, ada lampu katoda berongga, kemudian ada monokromator, ada detektor, dan kemudian di sini ada juga diperlihatkan hasil yang akan kita dapatkan. Nah, secara singkat, cara kerjanya adalah pertama, jadi cairan yang akan diuji ini akan masuk ke dalam nebulizer. Nah, di dalam nebulizer nanti akan diubah menjadi spray, lalu akan mengalami disolvasi. Kemudian setelah dia mengalami disolvasi itu, dia akan diberikan panas oleh dari flame. Nah, akan terjadi evaporasi di sana sehingga cairan tadi akan menjadi atom-atom bebas. Nah, atom-atom ini juga dapat membentuk molekul maupun atom bebas gitu. Nah, selanjutnya dia akan diberikan sinyal oleh lampu katoda berongga. Setelah itu akan dibaca oleh monokromator, kemudian akan dideteksi oleh detektor dan dihasilkan grafik yang kemudian akan bisa kita baca. Nah, jadi dari bagian-bagian ini yang pertama ada lampu holokatoda atau lampu katoda berongga. Nah, jadi lampu ini adalah sumber radiasinya. Nah, jadi lampu ini tuh dibentuk oleh anoda tungsten dan katoda berongga silindris yang dibuat dari logam yang akan dideteksi. Lampu holokatoda atau lampu katoda berongga ini dikemas dalam sebuah tabung gelas yang berisi gas inert seperti neon maupun argon. Kemudian ada nebulizer. Nah, di dalam nebulizer ini cairan akan diubah menjadi spray. Lalu spray akan menjadi disolvasi. Nah, cairan yang akan diubah menjadi aerosol akan dicampur dengan bahan bakar dan oksidan, lalu disalurkan kepada flame. Nah, di dalam nebulizer ini juga nanti akan digunakan tanur berlapis arang. Tujuannya untuk menguapkan sampel. Jadi, sampel nanti akan diuapkan dan diubah menjadi bentuk atomik baru masuk ke dalam bagian flame. Kemudian yang ketiga ada flame. Nah, jadi flame ini itu tujuannya untuk memberikan panas pada cairan, sehingga cairan akan berevaporasi dan menjadi atom-atom bebas. Kemudian selanjutnya ada monokromator. Nah, monokromator ini salah satu komponen yang paling penting dalam SSA. Fungsinya adalah untuk memisahkan panjang gelombang yang digunakan dalam analisis dari spektrum lain yang keluar bersamaan dari flame. Nah, hasilnya nanti adalah hasil pemisahannya itu adalah berupa spektrum spesifik dari lampu katoda yang sudah mengalami absorpsi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah detektor. Nah, jadi detektor ini jadi nanti itu cahaya yang dari monokromator. Jadi cahaya yang dari monokromator itu akan diubah menjadi sinyal elektrik yang akan diperkuat dan ditampilkan dalam bentuk grafik nantinya yang untuk kita baca. Nah, selanjutnya ini adalah profil gelombang yang dihasilkan. Nah, jadi dari gambar di samping ini, dari gambar ini, itu kita akan mendapatkan KO atau koefisien absorpsi maksimal, yaitu panjang gelombang atau panjang gelombang tertinggi. Lalu kita dapatkan delta V atau setengah dari gelombang,
kemudian ada VO min atau titik tegak ya, titik tegak lurus dengan pertengahan dari delta V. Nah, selanjutnya ini jadi untuk analisa kuantitatif itu juga dapat digunakan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi seperti bentuknya tadi. Nah, jadi kurva kalibrasi ini dilakukan untuk menggunakan larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Jadi setelah diukur absorbannya dengan instrumen, harga absorban akan dieksplorisasikan pada kurva kalibrasi. Nah, untuk yang tidak diketahui nilainya akan dihitung sebagai hasilnya nantinya. Kemudian untuk perhitungannya, di sini kita menggunakan hukum Beers, ya, atau Beers Law itu sama aja. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pengaplikasian SSA dalam kehidupan. Nah, jadi dalam pengaplikasiannya itu biasa digunakan untuk mendeteksi adanya logam berat atau pencemaran logam berat di beberapa sampel. Contohnya kita bisa dapat digunakan di lautan atau di sungai atau di beberapa barang-barang juga atau di beberapa obat-obatan mungkin kita juga bisa dapat menggunakannya. Nah, namun apabila kita mendeteksinya pada suatu benda yang solid atau dia itu tidak berbentuk cairan maupun suspensi atau liquid dan lainnya, nah jadi kita tuh harus mengubahnya dulu menjadi bentuk cair. Lalu baru bisa kita deteksi menggunakan metode SSA dengan cara yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.